Oke, baiklah, di sini akan membahas tentang aborsi atau abortus. Jadi, secara pengertian, aborsi atau abortus itu sendiri adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu hidup di luar kandungan. Nah, jadi aborsi ini adalah suatu tindakan atau suatu respon perempuan yang mana mengalami suatu kehamilan. Mungkin kehamilannya itu tidak dikehendaki, misalnya terjadinya akibat pemerkosaan, yang mana sudah tentu tidak semua kehamilan itu juga tidak dikehendaki juga akan berakhir dengan aborsi. Tapi perempuan itu dapat memilih bagaimana tindakan baiknya yang dapat dilakukan dirinya. Sedangkan para fuqaha atau ulama fikih mendefinisikan aborsi dengan kata istiqat al-haml, yang mana pengguguran janin yang dikandungan perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurnanya masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau mati, sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah berbentuk sebagian anggota tubuhnya. Mana hal ini tentunya sebelum bayi tersebut keadaan hidup, artinya ditiupkannya ruh kepada dia. Nah, dalam pandangan Islam juga, mana menurut pandangan 4 imam mazhab mengenai aborsi ini, menurut ulama Hanafiyah, yang mana diperbolehkannya menggugurkan kandungan yang belum berusia 120 hari atau 4 bulan, yang mana hal ini tentunya belum ditiupkannya ruh pada bayi tersebut. Dengan demikian, kehidupan insaniyah belum dimulai. Sebagian ulama Hanafiyah juga berpendapat makruh dalam melakukan aborsi ini bila pengguguran tersebut tanpa uzur. Nah, jadi harus ada uzurnya. Karena begitu kandungan janin memiliki potensi hidup. Nah, jadi di sini untuk halnya ulama Hanafiyah memperbolehkan, asalkan tidak dalam waktu 120 hari masa kandungan itu atau ditiupkan sudah ruh di dalamnya. Yang kedua, menurut Imam Malikiyah, mana mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma di rahim ibu. Jadi di sini dalam hal ini ketika terjadi sudah pembuahan dalam kandungan atau terjadinya proses fertilisasi, pertemuannya sel telur dan sel sperma di dalam rahim, itu sebagian ulama Malikiyah pendapatnya mengharamkan. Namun ada juga sebagian dari mazhab Malikiyah ini berpendapat dimakruhkannya aborsi ketika usia kandungan 40 hari. Dan apabila telah mencapai usia 120 hari atau 4 bulan tadi, maka haram juga hukumnya untuk melakukan aborsi. Kemudian menurut mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah berpendapat dimakruhkannya aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari, 42 hari atau 45 hari. Di samping itu, ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak, artinya dari pihak ibu dan ayahnya. Dan apabila usia kandungan lebih dari 40 hari, maka hukumnya haram. Jadi ketika sudah lebih dari umurnya 40 hari, ketika digugurkan atau melakukan aborsi, haramlah hukumnya. Kemudian mazhab Hambaliyah. Nah, jadi Hambaliyah di sini berpendapat bahwa memperbolehkannya aborsi ketika usia kandungan itu belum sampai 120 hari atau sebelum ditiupkannya ruh. Jadi sini hukumnya diperbolehkan ketika sebelum ditiupkannya ruh pada 120 hari. Ini sama seperti pendapat Imam Hanafiyah. Nah, sedangkan ulama fikih di sini mengenai hukumnya sendiri sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan aborsi sudah ditiup ruh atau selama 4 bulan kehamilan adalah haram, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia, yang mana dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Nah, yang mana artinya di sini ada kata janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Artinya di sini ruh kan ketika manusia ditiupkan ruh di dalamnya itu sudah ada nyawanya. Jadi disamakan dengan membunuhnya manusia di situ.
Selanjutnya adalah sterilisasi menurut perspektif Islam dan hukumnya. Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi pada umumnya agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi baik untuk lelaki yang disebut dengan vasektomi maupun wanita yang disebut dengan tubektomi menurut Islam pada dasarnya haram atau dilarang. Karena ada beberapa hal yang prinsipal, yaitu 1. Sterilisasi berakibat kemandulan tetap. 2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan motong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi atau saluran mani atau telur. 3. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain. Para ahli fikih memandang masalah vasektomi bahwa agama Islam tidak membenarkan sterilisasi karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh dan juga mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat. Misalnya, karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh bapak atau ibu terhadap janin yang dikandungnya, atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayi. Dalam kondisi seperti ini, maka sterilisasi boleh dilakukan. Pengertian menstrual regulation. Menstrual regulation merupakan pengaturan menstruasi atau datang bulan atau haid, tetapi dalam prakteknya dilakukan terhadap wanita atau perempuan-perempuan yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata positif hamil dan mulai mengandung, kemudian ia minta agar dibereskan janinnya. Pada hakikatnya, menstrual regulation adalah abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus criminalis yaitu abortus yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau disebabkan bukan persoalan kesehatan medis, tetapi lebih disebabkan oleh permintaan pasien, orang itu sendiri, dengan alasan-alasan tertentu seperti faktor ekonomi, terus menjaga kecantikan, terus kekhawatiran, sanksi moral, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi abortus untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan menstrual regulation, yaitu dengan penyedotan atau semacam alat menghisap debu yang biasa tapi 2 kali lebih kuat. Para fuqaha sepakat mengatakan bahwasanya pengguguran kandungan atau aborsi ketika sudah ditiupkannya ruh setelah 4 bulan kehamilan hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya ruh pada janin, yaitu sebelum janin berumur 4 bulan, para fuqaha berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya untuk melakukan pengguguran tersebut. Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Hafah, kemudian Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan Syekh Saltut dalam kitabnya Al-Fatawa, mereka mengharamkan pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya ruh. Karena sesungguhnya janin pada saat itu sudah masuk dalam kehidupan yang patut untuk dihormati. Dan pada saat itu pula janin sudah masuk pada masa perkembangan. Hukum menstrual regulation dan abortus sesuai dengan kaidah fikih berbunyi, menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari 2 hal yang berbahaya itu wajib hukumnya, atau jika berkumpul pada 2 mudarat dalam suatu hukum maka pilihlah yang paling ringan mudaratnya. Nah, maksudnya jika kita itu dihadapkan pada 2 macam kesulitan, misal pada ibu dan janin, mana yang lebih dahulu dipertahankan? Maka yang dipertahankan terlebih dahulu adalah yang lebih besar resikonya, sedangkan yang lebih ringan itu harus dikorbankan. Jadi keselamatan ibu itu lebih diutamakan pada keselamatan janin, karena mengorbankan ibu itu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janin.